kapan sih sebuah let's say creative agency atau studio tuh udah mulai butuh masukin tim HR? Ketika si pemimpin udah mulai kesulitan megangin orang-orangnya dan atau ngejaga culture-nya. Sebenarnya culture itu apa sih? Kalau ngutip bukunya Culture Shift, basically adalah set of belief and behavior yang sama dalam sebuah kelompok. Sesimpel kebiasaan, apakah kita terbiasa ngide atau terbiasa pakai struktur. Hal-hal kecil dan sederhana itu bagian dari culture, ngebentuk jadi kebiasaan orang seperti apa, dan harapannya daftar kebiasaan itu jadi kebiasaan cara berpikir mereka juga. Dan harapannya orang-orang yang punya cara pikir yang serupa dalam sebuah tim itu bisa ngebantu buat be it itu less drama, be it itu kemudian achieve goal-nya lebih cepat dan lebih enak. Itu sih yang kita mau capai. Hai semuanya, selamat datang di podcast Meja Bundar. Di sini gue udah bersama Kai Wenas. Selamat datang dari Incentio. Halo, mana? Oke, tanpa berlama-lama lagi karena kita pengen coba bikin podcast ini secepat mungkin. Silahkan Kai memperkenalkan siapa lo dan siapa Incentio. Oke, jadi salam kenal semuanya, nama gue Kai. Gue saat ini adalah founder dari Incendio.id. Itu basically ada HR consultant yang ngebantuin organisasi perusahaan, spesifiknya kita banyak jalan sekarang sama teman-teman kreatif untuk basically ngebenerin organisasi dan orang-orangnya, terutama kalau yang lagi banyak office politics and drama gitu. Oke, ini sebenarnya lucu banget menurut gue ya, karena HR sama kreatif itu kayaknya semacam hal yang jarang nyambung. Bertabrakan biasanya Bertabrakan, Pak ya. soalnya HR kan kayak struktur gitu kan, sedangkan kreatif adalah something yang abstrak. Kenapa lo berani menginjakkan kaki lo atau lo fokus ke niche yang ini? Oke, yang pertama-tama saya BU gitu. Yang kedua, ini santai juga. Saya BU. Silakan, ini isinya ada link donasi. Betul, tolong bantuannya teman-teman. Tapi di luar itu adalah basically karena somehow ada satu titik atau satu poin di mana punya kesadaran teman-teman gua yang di dunia kreatif itu sedikit banyak curhat dan cerita seputar perusahaannya gitu. Misal ada satu situasi yang perusahaannya itu waktu itu leadernya pada cabut semua, terus dia bingung, anjir gimana nih kalau adik gua cabut, tim gua ini cabut, yang ngurusin anak graphic design siapa nih, yang ngurusin ini siapa gitu. Atau mungkin ada juga teman yang sempat cerita juga kayak tim gua nih, gua nggak paham banget kenapa nggak produktif ya, gua udah punya sekian karyawan, gua udah bayar gaji lembur, gue udah bikin ini, tapi kayak tetap aja banyak dramanya, banyak konflik ini itu, gue harus ngapain ya gitu. Jadi isu-isu itu bukan isu 1-2 doang, tapi banyak banget teman-teman spesifiknya kreatif yang punya isu serupa gitu. Jadi gue kepikiran buat kalau bisa ngebantuin teman-teman ini kayaknya seru juga ya gitu. Oke, mungkin kalau misalnya kita langsung nge-drive masuk ke dalam tentang gimana HR bisa ngebantu kreatif, itu kayak bakal lama banget. Jadi gue pengen ngebahas isu yang mungkin lebih ke permukaan dulu gitu kan. Gue ngerasa kalau di Indo gitu ya, agensi-agensi kreatif itu tuh nggak seseksi kayak lo bilang perusahaan tambang, or perusahaan manufaktur, perusahaan FMCG. Bukankah itu adalah klien-klien yang bisa membawakan uang? Kan tadi kan lo sempat ngomongin BU kan, ke dalam hidup lo, dibandingkan ada kutip agensi kreatif yang mungkin cuma segini nih dibandingkan FMCG yang segini. Ya. Karena sebenarnya ketika gue pertama kali ngejalanin ini, insting pertama gue adalah gue cuma pengen bantuin teman-teman gue sih. That's the first thing gitu. Jadi motivasinya tuh purely purpose driven banget. Gue keren. Berat banget ya. Luar biasa. Pengen ngebantuin teman-teman yang kesulitan. Kedua adalah betul kalau secara uang memang perusahaan-perusahaan yang lebih gede, tambang dan sebagainya itu mungkin gede banget uangnya. But at the same time gue ngerasa, terutama ketika gue ngelihat teman-teman di kiri kanan gue yang lebih butuh itu adalah mereka-mereka yang belum kebayang cara ngurus perusahaannya gimana, cara ngurus orang-orangnya gimana. Instead of perusahaan yang memang udah gede, yang udah proper, yang udah tinggal jalanin sistem, kayaknya yang lebih butuh sebenarnya teman-teman yang belum terpapar dengan dunia HR ini sih kayaknya. Dan kayaknya menurut gue teman-teman kreatif tidak banyak yang punya exposure dan minat untuk itu ya, karena rata-rata sepengetahuan saya, menurut keyakinan saya itu kayaknya ya udah ingin menuangkan ide kreatif aja kan gitu. Gitu.
Itu gue setuju banget sih, karena gue kan sekarang juga sebenarnya basisnya kreatif ya. Tapi karena sekarang jadi tanda kutip founder, di sini gue juga jadi managing director, gue nggak suka sama job desk gue di luar kreatif. Oke. Jadi kayak disuruh manage orang, disuruh ngurusin finance, Sistem-sistem gitu berasa ya. kayak berat gitu. Sedangkan bener kata lo tadi kan, lo bilang kayak teman-teman lo yang di background kreatif malah belum terpapar sama HR kan. Ya, ya. Tapi menurut lo sebenarnya bagaimana sih pengetahuan akan HR ini tuh bisa ngebantuin para creative leaders ini? I think lebih dari sekedar creative leaders, I think siapapun basically butuh pengetahuan itu gitu. Apakah kemudian sampai lu harus bikin tim HR proper dan besar dan sebagainya, belum tentu juga. Tapi pada akhirnya dalam konteks let's say nge-manage orang supaya antar karakter nggak clash. Gimana cara supaya ngawinin dua jenis manusia yang punya ide kreatif berbeda supaya mereka bisa kawin. Atau gimana caranya minimal yang pakai otak kiri banget, let's say biasa apa? PMPM gitu misalnya ya. AE, dan pakai yang otak kanan banget, berarti AD, graphic design dan kawan-kawannya, minimal caranya supaya mereka bisa harmoni itu gimana sih? Basically kan hal-hal itu perlu pengetahuan dasar dalam konteks leadership dan ya pada akhirnya HR gitu. Dan hal itu yang penting banget, terutama kalau naik kata kita mau scale up perusahaan lebih gede. Karena kalau misal timnya mungkin masih kecil, let's say 5 orang, 6 orang, kita masih bisa lah megang sendiri gitu kali ya. Tapi kalau andai kata udah mulai gede, kayaknya kita juga belum tentu bisa megangin nggak sih? Gitu. Itu sih. Nah, tapi balik lagi, ngomongin soal uang nih. Betul, uang. Menurut lo, kapan sih sebuah, let's say, creative agency atau studio tuh udah mulai butuh masukin tim HR atau konsultan HR kayak lo ke dalam ekosistem mereka? Oke. Waktu yang paling tepat? Mikir dulu ya. Waktu yang paling tepat, I think adalah ketika si pemimpin udah mulai kesulitan megangin orang-orangnya dan atau ngejaga culture-nya. And it may be varied tergantung tiap organisasi. Gue punya klien yang timnya tuh udah 50-an lebih dan nggak punya HR. Tapi ada juga tuh teman gue yang timnya baru ber-10, ber-12 tapi udah ada pasang satu HR tuh di situ. Keren. Gitu. Keren. Haloka, shout out to Haloka gitu. Keren banget Haloka gitu. Tapi anyway, tiap orang karena beda kepentingan, beda agenda gitu kali. Ada perusahaan-perusahaan yang ngerasa, oh bagi gue culture-nya penting banget dan lain sebagainya. Akhirnya dia pasang HR buat ngejagain culture-nya. So it's more than just administrative. Tapi ada juga pemimpin-pemimpin yang dia ngerasa lewat leaders di bawahnya itu cukup buat ngejagain gitu misalnya. Dan ya udah go ahead gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata juga karena itu tergantung kemampuan si pemimpin untuk ngejagain timnya gitu. HR basically gue percaya adalah perpanjangan tangan pemimpin untuk ngejagain orang-orang. Basically itu doang sih. Jadi kalau kata dia ngerasa udah bisa ngejagain, misal 1000 orang dia yakin dia bisa ngejagain, ya udah go ahead gitu. Tadi lu sempat ngomongin soal culture kan. Sebenarnya culture itu apalagi di dalam ekosistem sebuah kantor kreatif. Contoh praktisnya tuh apa sih? Apakah culture itu kayak kebiasaan atau culture itu kayak peraturan? Sebenarnya culture itu apa sih? Oke. Kalau ngutip bukunya Culture Shift gitu, dia bilang kalau misal culture itu basically adalah set of belief and behavior yang sama dalam sebuah kelompok. Udah sesimpel itu. Jadi set of belief and behavior. Di dalamnya itu bisa dalam bentuk banyak hal. Banyak hal ini baik yang sifatnya sosial ataupun political. Itu jadi kedengaran teknis banget ya. Tapi kalau lebih sederhana lagi adalah sesimpel kebiasaan, apakah kita terbiasa ngide atau terbiasa pakai struktur. Apakah kita di sini terbiasanya dikit-dikit ngobrol atau terbiasanya kerjain dulu aja nanti di akhir baru ngobrol misalnya. Hal-hal kecil dan sederhana itu bagian dari culture, ngebentuk jadi kebiasaan orang seperti apa, dan harapannya daftar kebiasaan itu jadi kebiasaan cara berpikir mereka juga. Dan harapannya orang-orang yang punya cara pikir yang serupa dalam sebuah tim itu bisa ngebantu buat be it itu less drama, be it itu kemudian achieve goal-nya lebih cepat dan lebih enak. Itu sih yang kita mau capai. Kebayang nggak ya? Kebayang. Dan tadi lo bilang perpanjangan tangan pemimpin. Jadi sebenarnya yang membentuk culture tersebut apakah si pemimpinnya dulu atau justru kita meng-hire HR untuk menciptakan culture yang positif di ekosistem kita. Right.
the first thing will be definitely dari leadernya gitu, udah pasti gitu. Karena sebelum HR atau siapapun, even meskipun HR itu ada, HR tuh menurut gua tugasnya adalah menerjemahkan kebiasaan dan culture-nya jadi sesuatu yang lebih kelihatan. Sisanya, let's say tim lu sendiri lah di York gitu. Gue percaya orang-orang di sini, your first hire, your second hire, your third hire itu ngikutin kebiasaan lu kan. Lu berharap mereka report tiap Senin, lu berharap kalau ada masalah lu harus ngobrol sama gua gitu. Kalau ada masalah kayak gini, solusinya harus ini. Kalau ketemu klien ribet, lu harus kayak gini. Itu hal-hal yang lu turunin dari awal kan, dan mereka niru lu semua. Dan culture and value selalu top down sih biasanya, selalu dari atas ke bawah, dan lama-lama tuh jadi kebiasaan. Tantangannya adalah kalau andai kata makin gede timnya dan makin ada orang-orang yang nggak bisa ngelihat value atau kebiasaan leader culture maker utamanya, itu yang mulai bias tuh, karena mereka mulai menerjemahkan value-nya sendiri kali ya, dengan sesuai apa yang mereka mau sendiri, cara pikir mereka sendiri, dan itu yang jadi masalah kan biasanya. Gitu. Tapi ini jadi menarik sih, karena kalau misalnya dari pengalaman gue di York ya, of course gue punya value gue sendiri, gitu. Tapi apakah value gue itu mengalir ke bawah jadi sebuah culture? Kalau misalnya gue coba refleksi, nggak terlalu juga. Mungkin iya, kalau misalnya ada masalah segala macam kan ada Maya gitu kan, gue sama Maya pasti kayak ngobrol nih, masalah kayak gimana. Tapi kan itu kan sebenarnya kayak problem solving, gaya problem solving gue sedikit banyak mungkin Maya bakal pick up gitu. Tapi juga ada culture lain. Contoh, misalnya sekarang yang gue perhatiin ya, culture di York tuh mereka setiap siang selalu masak makan bareng. Mereka hari Rabu malam nih lari semuanya. Nah itu kan bukan culture yang gue turunin. Tapi menurut gue itu adalah identitas yang lumayan penting juga, yang ngebentuk York sebagai sebuah ekosistem. Right. Apakah di situ seharusnya pemimpin tuh mengkurasi culture, atau HR juga memberikan kayak yang ini kebiasaan lo oke gitu, yang ini itu bukan identitas kita, harusnya kurangin, atau ya udah berkembang aja secara organik. Gue boleh tanya ke lu nggak ini? Boleh ya. Pertanyaan ke lu, seberapa lu nge-value kebersamaan dalam sebuah tim? How do you value kebersamaan? Kita harus deket, kita harus no drama misalnya, atau apapun itu. How do you value your team? How do you value your relationship? Gitu. Boleh cerita nggak? Di tahun ini ada satu inisiasi yang menurut gue menyenangkan di York, yaitu kita kenalan ulang. Nice. Jadi kita bikin kayak presentasi 15 menit untuk mereka mengenalkan ulang mereka tuh siapa, apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka, dan apa yang menjadi kelemahan lo, apa yang menjadi kekuatan lo. Karena premisnya adalah gue percaya ketika lo mau kerja sama bareng, lo harus tahu lo tuh kerja sama orang yang kayak gimana. Nah, in that sense menurut gue kebersamaan tuh penting, tapi in a sense of pengenalan. Bukan artinya kayak segalanya harus dilakukan bersama-sama gitu, tapi lebih ke arah lo banyak kumpul, lo kenal lawan lo tuh gimana, sehingga kalian bisa berkolaborasi bagus. Gitu. Ini di awal tahun ini? Ini di awal tahun ini. Tapi culture kita kalau misalnya ngerjain something sih, nggak tahu ya, mungkin teman-teman anak nakert bisa nge-validate gue, cuman gue ngerasa kayak kita tuh tipenya yang kayak kita punya kerjaan kita masing-masing, kita punya tanggung jawab ke tim masing-masing, tapi kita nggak sungkan untuk minta pendapat atau bantuan dari orang lain. Gitu sih. Itu lu biasain itu nggak? Nah itu yang gue pengen tanya ke lo. Karena kalau misalnya berdasarkan yang tadi lo ceritain ya tentang culture segala macam dan bagaimana HR itu menerjemahkan. Kalau bisa menerjemahkan kan berarti something itu udah terbentuk dan lo berusaha untuk nge-grabs itu kan. Untuk lo kasih tahu ini tuh yang terjadi tuh culture tuh gini. Gitu. Nah karena kalau misalnya menurut gue, apakah disengaja? Enggak, gue nggak disengaja. Gitu. Satu pertanyaan lagi. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, gimana cara lo membangun hubungan sama tim lo? Kayak as in, apakah lu ngobrol rutin, apakah lu casually bercanda sama mereka, apakah lu anything yang lu lakuin lah, ada nggak? Atau bodo amat lu semua gitu? Ya mungkin tim gue nggak tahu, tapi ketika gue bikin something atau pindah kantor segala macam, hal yang paling gue highlight adalah meja makan. Gimana tuh? Ruang makan tuh harus luas. Dan bisa nampung orang, karena menurut gue itu penting. Gitu. Tapi gue nggak intentionally kayak kita gini kita gitu, enggak sih. Cuman ada value ya. Makanya gue mungkin ada bias nih antara culture sama value itu kan kayak yang unnegotiables lah, kayak lo harus jujur, even kayak lo ngakalin misalnya kayak wifi lagi mati supaya bisa mundurin meeting 15 menit, gue nggak suka.
Oke. Lo kalau misalnya emang belum siap meeting, lo ngomong nggak siap meeting. Oke. Bilang kerjaan belum selesai, bilang kerjaan selesai. Oke. Even hard truth harus diungkapkan gitu. Oke. Jadi benar-benar no room for white lies. Jadi semuanya harus jujur. Nah itu kan value gue. Tapi kalau misalnya culture ya enggak gitu, enggak se unnegotiable itu. Kita ngomongin apa sih gue? Oke. Gue kebayang. Pertanyaan lagi, jadi gue yang interview, nggak apa-apa kan? Satu pertanyaan terakhir. It means itu kan yang jadi value kebiasaan lu, apa yang lu terima dan lu tidak terima. Sedangkan culture tadi lu bilang yang negotiable, yang lebih negotiable gitu kan. One more thing. Dalam kesehariannya, ketika lu menerapkan semua value lu dan kebiasaan lu, gimana lu ngeliat penerimaan tim lu? Apakah mereka jadi berjarak sama lu karena lu ternyata sekaku itu? Atau enggak juga? Karena lu ternyata enak juga diajak ngobrol ya sebenarnya. Ya memang make sense sih kalau koko satu ini kenceng gitu. Atau gimana? How do you see that? Gue kaku gak? Enggak. Justru gue berasa kayak gue tuh not a good leader. Ini topik baru nih. Karena, ya, terus? Karena gue tuh nggak otoriter. Gue lumayan mengalir. Oke. Gitu. Makanya sebenarnya gue tuh kalau misalnya ditanya cita-citanya apa, gue cari CEO aja lah, gue kerja gitu. Luar biasa. Tapi menurut gue, semua yang deskripsi yang lu ceritain barusan, itu adalah part of the culture creation gitu. So, tadi kalau lu bilang, kan ada value yang kencang, tapi ada culture yang gak kenceng-kenceng amat gitu. Nah menurut gue, value dan culture itu bukan kiri kanan tapi atas bawah gitu. Jadi ketika perusahaan bikin visi di atas, ini versi gue ya. Visi di atas, visi itu turunnya dua kasarannya ya. Yang satu itu misi, yang mana misi itu bicara soal strategi mencapai goal perusahaan dan sebagainya. Tapi ada juga di sebelah kanannya itu value. This is my version gitu. Yang mana value itu nge-shape kebiasaan orang-orang dan sebagainya. Makanya value percaya ini turunannya adalah culture. Oh wow. Misi turunnya strategi. Gitu. Nah, berangkat dari logika itu, kalau andai kata memang belum terset secara gamblang dan memang ada baiknya di awal, nggak perlu segitunya. Tapi pada akhirnya yang diturunkan culture-nya adalah apa yang di-value sama lu. Nah, yang di-value sama lu sendiri ini itu tidak harus selalu hal-hal yang lu sadari. Tapi hal-hal yang lu nggak sadari itu bakal jadi culture juga. Kalimat lu barusan, lu fleksibel, lu ngalir. Bukankah hal itu yang pada akhirnya bikin anak-anak lebih slow, lebih mau nongkrong bareng, lebih mau apa. Sedangkan kalau kata lu di perusahaan yang mungkin lebih otoriter dan kaku, ya mereka pasti nggak kepikiran dong buat ngelakuin itu. Karena bosnya sendiri nggak se-slow itu gitu. With the same thing, a lot of things lah, hal-hal lain yang lu rasakan, lu ngerasa lu nggak otoriter. Makanya itu yang membuat tim lu punya ruang buat ngide. Itu kan datang dari value yang lu pegang tanpa lu sadari gitu. Nah, semua hal-hal itu, hal baik ataupun buruk yang muncul di lu, itu yang ngebentuk culture. Termasuk suatu hari, misal ternyata lu adalah orang yang suka ngamuk-ngamuk gitu. Then sooner or later your team will become like one gitu. Either bakal sama-sama suka ngamuk-ngamuk atau ekstrem sebaliknya gitu kali ya, tergantung respon mereka. Bener gitu. Jadi it's not always about hal-hal yang lu sadari dan lu set, tapi hal yang lu nggak sadari, cara lu bercanda, apa yang lu toleransi bercandanya dan tidak, itu juga jadi culture di sini. Bercandaan ya itu penting ya. Penting banget tuh. Makanya ada klien gue yang lagi cari karyawan dan yang gue tanemin, ini kebetulan ada satu klien yang mereka tuh suka bercandaan banget, cara mereka bergaul dengan cara bercanda gitu. Dan produk-produk kreatif mereka itu rata-rata signature-nya adalah yang ingin dibawa adalah recehnya dan bercandanya itu yang lucu banget gitu. Akhirnya interviewnya adalah gue ngukur seberapa dia bisa connect bercandaannya sama kita gitu. Kalau nek kata nggak bisa connect, terlalu selamat pagi bapak ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Itu susah tuh biasanya. Untuk kasus ini ya gitu. Itu. Jadi tergantung apa yang kita value, itu yang kita pakai. Nah, kita masukin ke lebih dalam nih, ngomongin soal culture dan value tadi ya. Dari vision tadi gue suka banget ya, pemaparan lo vision dibagi dua jadi misi dan value, misi jadi strategi, value jadi culture. Dan culture itu bisa kebentuk berdasarkan dari itu interaksi sehari-hari, value gue gimana, dan itu yang bakal diturunin. Nah, pertanyaan gue adalah, berarti sebenarnya bare minimum adalah ketika kita mau nge-hiring orang, kita make sure orang tersebut tidak interfere sama culture yang udah terbentuk. Betul. Dan itu yang jarang orang-orang sadari. Biasanya
harus ada dua komponen yang kita penuhi. Pertama kompetensi fit dan kedua culture fit. Nah ini yang culture fit ini yang seringkali dilupain. Sorry, yang pertama apa? Kompetensi fit. Kompetensi fit. Biasanya itu apa, skillnya oke atau enggak, seleranya masuk atau enggak sama studio kita dan sebagainya gitu-gitu tuh. Nah satu lagi tuh culture fit gitu. Culture fit bukan berarti harus behaviornya sama, tapi apakah kalau dikawinin itu match atau enggak. Nah itu yang harus butuh extra skill sekali ya untuk merhatiin gitu. Karena pada akhirnya banyak banget menurut gua creative agencies ataupun mungkin bisnis di luar kreatif sekalipun ya, perusahaannya tuh susah scale up bukan karena orang-orang yang nggak skillful, tapi karena orang-orangnya nggak culture fit gitu, sehingga saling ngehambat satu sama lain gitu. Dan biasanya office politics and drama itu muncul karena culture fitnya ini nabrak semua. Nah itu yang kita butuhin sih gitu. Mungkin gue bakal masuk ke dalam topik yang lumayan sensitif. Oke. Kalau misalnya ngomong soal cultural fit kan kita nggak bisa jatuhnya kayak ada semacam keseragaman gitu ya. Gue berangkat kan dari obviously gue Chinese, gue bikin. Masa sih? Gue Belanda actually. Ya. Terus? Gue bangun studio gue di Pluit. Oke. Sangat ini sekali ya, sesuai culture. Itu udah sangat-sangat segitu banget kan. Oke. Dan lu tau lah karyawan-karyawan pada saat itu yang datang seperti apa. Oke. Ya, semuanya Chinese gitu kan. Ya, pasti. Di situ gue merasa, di saat-saat itu ya gue merasa kayak kok kita kayak terlalu cultural fit gitu loh. Right. Terlalu sama. Oke. Nah makanya sebenarnya sekarang, kalau misalnya sekarang makanya kita mencoba untuk geser dikit ke arah barat yang deket ke selatan. Oke. Supaya talentnya tuh lebih nggak Chinese semua gitu. Ya. Lama-lama kita buka toko kelontong. Bener. Actually kita mau buka toko kelontong sih. Keren, nice. Gitu kan. Nah jadi menurut gue gimana sih caranya tuh kita nggak terjebak cultural fit di tanda kutip, kita cuma nge-hire orang yang sepemikiran sama kita, yang backgroundnya sama. Karena ya nggak bisa dipungkiri kalau misalnya lo tanda kutip sesama Chinese kan lo dididik oleh pemahaman atau value yang sama kan. Otomatis ketika lo ngomong pun lo bisa ngomong lebih banyak yang sama karena basically masa kecil kalian tuh sama. Betul. Iya kan? Betul. Disiksa oleh orang tua, dipukul kalau nilainya kita ranking 2 gitu ya, harus ranking 1 gitu ya. Gitu kan. Oke. Pertanyaan menarik. Kalau bagi gua ini mirip kayak kita cari jodoh. Cari jodoh itu buat teman-teman yang sedang single, yang single di sini siapa aja? Angkat tangan. Nah, lu single, nice, tidak nice. Tapi menurut gua kalau cari jodoh itu basically kalau kita bikin checklist itu kan ada 2 list yang harus dipisah. Yang pertama itu wajib ada, needs. Yang satu nice to have. Nah, kita perlu bisa misahin 2 hal ini. Apa-apa aja elemen-elemen atau faktor yang sifatnya itu must have. Contoh, dia harus pekerja keras gitu, dia harus 996 gitu kayak di Cina gitu kali, harus kerja keras 24 jam misalnya gitu, atau dia harus kemampuan berpikir kreatifnya di luar nalar, atau dia itu harus asbun banget lah karena gue maunya orang yang apa adanya gitu misalnya gitu. Jadi itu di list aja gitu. But at the same time ada aspek-aspek yang sifatnya nice to have yang juga kita harus bisa fleksibel sama itu. Contoh nice to have itu bicara soal range selera yang dia bawain gitu misalnya. Dia lebih kuat di ilustrasi atau dia lebih kuat di desain-desain yang sifatnya lebih skena or anything it is gitu misalnya. Nah itu yang bisa kita bikin ruangnya. Nah tiap perusahaan itu cara dia memilah must have sama nice to have itu bisa beda-beda. Ada yang nganggep gaya komunikasi itu sesuatu yang must have-nya sama gitu karena kita mau satu tim semuanya culture-nya belak-belakan. Kalau andai kata lu baperan, ya udah lu nggak usah gitu misalnya. Tapi ada juga perusahaan yang nganggep komunikasi itu masalah sekian gitu. Itu masalah gaya doang gitu, kita bisa sesuaiin gitu. Yang must have adalah selera lu harus gila-gilaan, ekstremis banget gayanya gitu. Nah itu beda-beda tuh. Nah tinggal PR-nya lu mau pilih yang mana aja gitu. Baik ya? Jadi balik lagi pertanyaan gue. Kalau kita nge-hire yang culture-nya fit sama kita nih. Oke. Ya bisa dibilang itu bakal lebih nyaman gitu kan. Tapi dalam konteks kreatif kadang-kadang kita nge-hire yang nggak tanda kutip yang cultural unfit atau misalnya culture belum tentu fit, itu bisa ngebawa warna baru. Betul.
gitu. Dan itu kan kayak semacam, kalau gue ngeliat sebuah instansi kreatif penting untuk punya keberagaman. Penting untuk kita punya tanda kutip outliers yang apa ini toxic behavior gue. Maksud gue tuh suka yang kayak gue pengen hire ini karena backgroundnya menarik gitu. Right. Tapi gue nggak tahu sih dia bisa ngebawa culture apa ke dalam perusahaan. Ya. Tapi gue pengen tahu gitu. Nah, menurut gue itu udah jadi contoh untuk kita bisa ngefilter mana yang must have dan nice to have. Dalam konteks ini misal, ini kan cara lu untuk membuat warna yang berbeda kan. I see. It means must have-nya adalah outliers kan. Itu yang nggak bisa lu ganti-ganti. Tapi bisa jadi untuk lu bisa jadi konsekuensi yang datang dari orang outliers adalah let's say gaya komunikasinya beda-beda. Ada orang yang belak-belakan, ada orang yang soft spoken asertif banget. Nah, are you fine with that? Kalau anda kata lu fine, berarti kan komunikasi jadi sesuatu yang nice to have. Gitu. Dan itu juga mungkin pentingnya tanda kutip probation itu ya. Benar, karena kita nemuin seberapa orang itu ya cocok dan diterima sama anak-anak lu sendiri ya. Gitu. Dan yang kedua, yang gak kalah penting yang seringkali orang lewatin. Bukan hanya sekedar cocok sama anak-anaknya, tapi apakah lu memang mau nge-embrace this new behavior ke dalam tim lu. Karena bisa jadi kan, dia tuh misal kita sebagai business owner ngerasa itu toxic, tapi anak-anak suka nih, enak banget seru sama dia gitu. Nah, apakah lu mau embrace atau enggak? Kalau lu nggak embrace berarti ya nggak lanjut dong. Menurut tuh ada tuh orang-orang kayak gitu ya, ketika masuk orangnya wah bikin kantor tuh jadi hidup. Ada dong. Ada kan. Tapi kalau ngomongin tadi kan soal culture-nya ya, di secara culture dia kayak wow bikin jadi hidup lah kantornya jadi seru gitu. Benar. Tapi satu sisi mungkin kita bisa ngelihat juga loh, semenjak ada dia produktivitasnya turun karena main terus misalnya. Benar. Nah itu adalah something yang HR bisa. Menurut gua sebelum HR itu tugasnya para leader sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi culture maker pertama adalah si business owner sendiri, CEO-nya. Tapi culture maker kedua sebenarnya ada leaders-leadersnya. Let's say lu punya 3 leader di bawah lu langsung. Apakah mereka bisa ngejagain culture-nya, behavior-nya, karakternya dan sebagainya? Apakah dia bisa nempelengin anak-anak yang nggak produktif? Apakah dia bisa nempelengin anak-anak yang mulutnya ngawur gitu misalnya karena lu nggak suka sama itu gitu. Nah itu tugasnya sih. Once again, HR itu biasanya HR akan masuk atau gua akan masuk untuk memberikan clarity itu. Karena seringkali yang banyak orang nggak sadar aja sama itu, padahal tuh butuh di-clearin kan, gitu. Dan itu adalah hal-hal yang butuh benar-benar diperhatiin ya sebenarnya. Benar. Karena kalau nggak, back again gitu. Biasanya drama-drama, politik-politik, toxic itu muncul karena nggak ada yang ngejagain gitu. Leadernya nggak aware kalau, let's say anak-anaknya kalau kerja ngedumel mulu, lu pasti nggak kelihatan. Yang kelihatan pasti leader lu kan, yang ngelihat anak gue yang paling bawah itu ngedumel tiap hari. Sehari 2 hari ya udahlah bercandaan doang. Lama-lama seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lama-lama kiri kanannya ikut ngedumel juga tuh. Terus lama-lama lu tanpa lu sadari, nih 60-70% anak gue kenapa ngomel mulu ya tiap hari kalau masuk kantor ya. Terus lu bingung, anjir gimana nih cara nyelesainnya ya gitu. Padahal tuh hal-hal kecil yang dibangun setiap harinya sih, gitu. Tapi kan ketemu sama, let's say koleganya, kebanyakan ya karyawan kan. Leaders kan sebenarnya kan nggak terlalu bisa tahu apa yang terjadi di bagian bawah. Benar. Nah menurut lo jadi sebenarnya apakah leader harus punya mata-mata gitu? Atau mungkin ada cara-cara untuk mengukur seberapa toksik ekosistem kita sekarang? Biasanya kalau gue ngasih contoh kalau di corporate yang lebih gede dulu kali ya, supaya contohnya lebih gamblang. Di corporate yang lebih gede, biasanya yang dipakai HR itu ada beberapa. Yang pertama leader langsungnya. Kedua adalah leader directnya atau kayak manajernya kah, supervisor dan sebagainya. Dan yang ketiga yang biasanya corporate lakukan adalah mereka tuh punya namanya change agent. Agen perubahan gitu. Change agent ini terdengar agak alay, tapi bear with me gitu. Tapi biasanya change agent itu yang tugasnya tersebar di lintas divisi, lintas posisi untuk menyebarkan kebaikan yang diharapkan oleh perusahaan gitu. Contoh, kita mengedepankan inovasi dan apa gitu misalnya. Itu kayak Intel gitu ya? In a way, Intel yang kelihatan mata ya. Jadi orang tuh gede change agent?
Orang tahu gak dia change agent? Tahu. Oh, tahu. Gitu, tahu. Jadi nggak menyamar. Nggak menyamar gitu. Nah itu kan 3 orang yang kelihatan mata. Iya. Yang harapannya dia ngebentuk. Tapi I've seen several leaders yang punya mata-mata biasanya memang. Gitu. Itu menurut gue penting, guys, gitu. Jadi mata-mata itu penting? Penting menurut gue. Karena ini dimanapun itulah, lu pada akhirnya kan butuh telinga apa yang dari di bawah kan. Nggak mungkin, kalau andai kata culture-nya mungkin belum seterbuka itu, atau andai kata culture-nya seterbuka itu pun, ya, terus andai kata ada karyawan lu ngerasa, bos gua apa ya, nanti tolong di-beep ya. Bos gua banget nih misalnya, kayak ngasih kerja nggak masuk akal, lembur-lembur gak dibayar, misalnya gitu ya, atau apapun itu gitu. Gue kalau jadi karyawan akan riskan dong untuk gue curhat ke lu sebagai leader gue karena gue bisa dipecat nih. Gitu. It means gue bakal curhat ke satu ke teman gue. Kalau andai kata teman gue juga sama-sama, berarti gue curhat ke atasan gue. Siapa tahu ada pencerahan solusi. Kalau nggak ada mungkin HR, tapi HR berpotensi cepu ke lu gitu kali ya. Atau siapapun lah yang gue bisa ceritain gitu kan. Nah kan sekarang PR-nya lu nggak tahu. Ini informasi bisa dapat dari mana gitu. Tiba-tiba resign aja bulan depan gitu kan. Kenapa? Iya Pak, saya tidak nyaman di sini gitu. Kita perlu mencari cara agar ada telinga bisa kita dengerin gitu. Nah, this sounds so political, but the point is not to be that political. Poinnya adalah gimana caranya kita supaya kita bisa dapetin orang yang kita percaya, orang yang bisa kita pegangin, orang yang let's say kalau ternyata lu punya dalam tanda kutip si mata-mata ini gitu kali ya, misal si Maya gitu misalnya. Terus ada orang nih si Eul tuh item di Dota. Oke, sorry. dia curhat ke Maya gitu kan. Then the least thing that Maya can do adalah dia bakal menetralisir itu kan. Iya. Nggak, maksudnya si Koko Hao ini itu kayak gini gitu kan. Itu kan yang kita harapkan dong. Dan itu kan tugas leader lu gitu. Make sense nggak sih? Make sense dong? Iya, make sense. Tapi ini masuk ke arah politikal gitu kan. Betul. Nah, cuman kadang-kadang gue nggak tahu ya kalau misalnya gue ngerti kalau mungkin ke korporat besar tuh politikal itu penting, politik dalam kantor gitu kan. Right. Iya gak? Right. Menurut gue tim yang politik itu netral guys. Iya, politik itu penting. Ya, gitu dan kan. itu penting. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya bagi tanda kutip studio kecil, apalagi studio yang kayak aku kekeluargaan sekali gitu, kita adalah family di sini. Gue sih gue nggak suka sama filosofi itu. Kalian semua bukan keluarga guys, budak korporat kalian semua nih. Maksud gue kan biasanya kalau misalnya something instansi masih kecil, kita kan menghindari yang namanya tanda kutip politik. Betul. Gitu kan. Tapi sebenarnya politik itu adalah ilmu yang sebenarnya lo tuh mendukung ide apa, gitu kan? Apa kalau mau jadi yang harmonis atau lo mau jadi yang chaotic atau mau jadi yang sampingnya sangat bebas atau jadi sampingnya sangat struktur, itu kan politik kan? Betul. Nah, lu ada nggak sih saran-saran tanda kutip untuk punya politik yang sehat di dalam ekosistem kreatif yang notabene itu yang sekarang lebih sederhana ya ukurannya? Nah, it's a great question. Dan juga batas-batas kali ya, boundaries. Yes. Menurut gue, nah ini masuk ke poin yang kedua. Kalau tadi kan ukuran yang mungkin lebih gede dan mau nggak mau kita ngelakuin itu karena ya the team is too big to handle gitu. Yeah. Tapi kalau timnya lebih relatif sederhana, then the question will be pentingnya kita bisa ngebangun relasi sih sama tim kita sendiri gitu. Ntar, gue mau melemparkan satu contoh tapi gue nggak tahu apakah ini boleh atau enggak. Gue lempar aja kali ya. Nanti kalau andai kata enggak, Tangkap, siap tangkap ya guys. Tapi kalau andai kata nggak masuk, lu kata aja gitu ya. Oke. Ini mirip kayak gini lah. Misal, gue Kristen nih. Oke. Murid Yesus ada 12 nih. Ya kan? Iya. Ini bercandaan gua. Teman-teman yang menonton dari Kristen dan belajar agama, ini hanyalah contoh gitu ya. Tapi Yesus akhirnya kan ngejaga relasinya dengan setiap orang kan, di bawah 12 orang ini kan. Iya. Dan itu yang dia jagain supaya culture 12 rasul ini bagus gitu. Ya meskipun ada satu berkhianat sih. Iya. Gitu, itu kan anomali gitu ya. Nah itu juga kadang bercanda gue tuh. Udah dijagain aja, ada yang berkhianat. Iya, bener gitu. Nah, with the same logic, itu kan pertanyaan sekarang gimana cara kita membangun relasi itu sama mereka, apakah mereka bisa terbuka sama kita. Karena bagi gue let's say 5-10an karyawan plus culture itu kebentuk karena mereka ngeliat lu gitu. Dan
ya seberapa jauh lu bisa nunjukin itu, lu bisa bangun relasi, apakah kita bisa one on one tiap bulan dengan proper. Setiap bulan. Tiap bulan, bagi gua tiap bulan tuh penting banget gitu, to check in. Tiap bulan for me, gitu. Apakah lu bisa check in ke mereka dan lain sebagainya, itu penting gitu. Kalau andai kata lu mau tarik lebih panjang, oke lah, misal lu mau lakuin tiap 3 bulan. Setahun sekali aja belum kita. By request kita by order. By request, kalau ada masalah baru Ya, curhat. kalau gitu. misalnya mereka mau minta naik gaji. Nah itu yang jadi juga poin buat gue sih. Gue ngerasa, nah kalau ini preferensi kali ya, jadi bisa dipisahkan. Tapi preferensi gue adalah ada baiknya one on one itu terjadi bukan karena ada masalah gitu. Keren. Karena it means, ini makanya kalau di threads, di X dimanapun orang-orang bilang kalau diajak, ih si bos ngajak one on one, anjir lu ada masalah apa gitu. Yang itu kan menurut gue itu bukan hal yang baik gitu. Kenapa kok nggak terjadi karena simply kita kira sama mereka aja gitu. Harusnya yang terjadi kan gitu. Instead of ada masalah apa makanya lu dipanggil, ya udah kita ciptain aja forum buat mereka bisa curhat apapun itu. Dan itu penting juga karena salah satu cara memitigasi supaya orang nggak curhat sama orang lain yang toksik adalah dengan bisa ngomong langsung. Dan orang belum tentu berani langsung ngomong ke lu kalau lu nggak bikin ruangnya umumnya gitu. Mau one on one kayak mau roasting CEO, kayak misal tiap bulan kita bikin ya sesi roasting CEO gitu misalnya. One on one itu harus sama leader atau Iya bisa dong. sama HR. Menurut gua it will be ideal dengan leadernya masing-masing sih. Oh, leadernya masing-masing. Betul. Berarti ada senioritas. Ada struktur dengan Ada senioritas struktur, di sana keren. gitu. Karena tangan kita cuma 2 sebagai leader dan kita nggak bisa menyebar semuanya, jadi kita harus bagi tugas kan, bagi badan gitu. Misal lu ngasih tugas buat Ade jadi leader untuk megangin paragraph desain, ya udah si Ade yang one on one anak buahnya, supaya kalau ada masalah di bawah, si Ade bisa curhat ke lu gitu. Kok ada masalah BCDE nih, gimana ya? Gini aja gitu. Gua tabok 100 juta aja gitu bulan depan, gua transfer ke mereka gitu. Oke kok, masalah selesai gitu. Gitu. Menarik. One on one setiap bulan. In itu my terjadi preference. di klien. Terjadi, di klien terjadi, dan gue ketika dulu kerja korporat, gue melakukan itu sih, dan gue ngerasain dampaknya kali ya, karena gue pernah di one on one-in tiap bulan juga gitu. One on one tuh idealnya berapa menit sih? Good question, gue gak pernah merhatiin lagi. Setengah jam, 1 jam. What? Jangan muat, ini podcast berapa menit ini udah bro? Nggak, tapi as simple as 3 pertanyaan lah. How do you feel so far di tempat ini? Apa yang menarik? Apa yang menurut lu bisa dipertahankan di sini? Menurut lu kelebihannya perusahaan kita itu apa sih? Dan menurut lu apa yang harus diimprove? Kedua, soal leadernya. Menurut lu, gue sebagai leader lu, apa yang gue harus perbaiki? Lu ngerasa gue harus improve apa? Gue oke-nya apa yang gue harus pertahanin? Dan sebaliknya, kita bisa ngasih improvement buat mereka kan. Lu sendiri punya aspirasi apa di sini? Lu planning setahun ke depan mau gimana? Bro, tapi iya lucu sih. Gue berasa kalau misalnya itu semua terjadi ya, gue ngerti itu ideal. Tapi ideal. gue berasa seakan-akan tuh ketika kita masuk buat kantor, kita tuh jadi tanda kutip jadi kayak semacam pemimpin komsel gitu. Luar biasa. Hai lo ya. Kayak lu jadi harus peduli sama hidup anak-anak lo segala macem. Dan jadinya tuh lebih ke arah, wah ini menarik sih, ini kayak CEO-nya Microsoft Satya Nadella. Yes. Ketika dia naik jadi CEO, hal pertama yang dilakukan adalah dia ngajak top leadernya untuk kayak itu ngomongin kehidupan, apa yang terjadi segala macam, curhat dan lain-lain. Dan kalau misalnya di bukunya, yang gue curigai itu buku sebenarnya di launching untuk personal brandingnya dia. Ya. Tapi maksud gue adalah kita di ekosistem kreatif tuh sibuk. Right. Apalagi gue sekarang sebagai leader pun gue masih nge-design gitu kan. Untuk ngeluangin waktu one on one menurut gue tuh something yang berat gitu. Right. Dan juga gue kayak sehari ya ketemu orang tuh 2 kali aja gue udah capek banget gitu. Right. Kayak gue udah mau pulang, gue mau tidur. Oke. Gitu. Dan kalau misalnya gue disuruh one on one sebulan satu, gue kayaknya bakal gue kayak bisa stres gitu. Right. Stres dan gue nggak bisa kerja karena gue burn out lah. Ya. Kapasitas sosial gue udah habis. Nah, pertanyaan gue, apakah itu kayak semacam alibi? Apakah gue sebagai leader harusnya bisa ngebentuk diri gue melawan discomfort gue untuk tetap melakukan hal tersebut, atau ada Menarik. cara lain? Menarik.
Gue boleh tanya nggak? Boleh. Boleh. Ini kayak lagi onboarding ya. Keren. Nanti ada ujiannya. Nah, pertama-tama kebetulan leadership kan banyak jenis dan tipe kali ya. Nah, kalau gue tuh penganut aliran Simon Sinek. Kalau lu pernah baca buku-bukunya, Leaders Eat Last, Start With Why, Infinite Game dan kawan-kawan. But I think I'll start with one question dulu gitu. In your version, apa yang sebenarnya jadi produk lu? Output kreatif lu atau tim lu? Keren. Karena pada akhirnya kalau andai kata yang lu yakini produk lu, aset lu adalah ide kreatif lu, then it will become more make sense gitu. Karena ya pada akhirnya lu beratin, lu fokusin adalah semua kinerjanya gitu. Tapi ketika lu ngelihat sebenarnya produk gua tuh bukan output kreatifnya, tapi yang lebih core adalah let's say ya my own super team gitu. Then I think perspektifnya bisa jadi akan berubah gitu. Instead of ngefokusin output kita, yang difokusin adalah siapa di balik orang yang punya output itu. That's the first thing. Kedua, banyak orang, ini unpopular opinion, so please gunakan kebijaksanaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus atau Tuhan masing-masing. Tapi banyak orang bilang ya udahlah be professional aja, kita fokus sama hal-hal yang sifatnya profesional. Jadi sepanjang dia bisa deliver, then that's it, cukup gitu. But in my opinion, kalau kita ngikutin bukunya Simon Sinek Start With Why, segala sesuatu tuh berangkat dari kenapa apa produk itu ada, kenapa kita melakukan ini dan lain sebagainya. Oleh karena itu banyak brand keren itu kan bukan what-nya yang output-nya, tapi why di balik setiap output kreatif itu kan. I believe it's the same thing with people gitu. Ketika kita expect kenapa dia nggak perform gitu, cepat atau lambat akan ada sekian persen faktor dalam hidupnya itu terjadi karena hal personal dia gitu. Karena gimana gue ngerasa kita manusia ya kita adalah satu kesatuan gitu. Dari apa yang dari rumah, cara pikir gue diputusin pacar, gue ada masalah ini dan sebagainya gitu. Yes, kita harus profesional ketika kita masuk kantor, kita show up dan deliver gitu. Tapi ya kita manusia anyway gitu. Meskipun kita sebagai business owner, kita berdua business owner, akan ada hari dimana kita agak low karena hal-hal di luar profesional kan. Dan with the same logic, gimana kita mau nge-push tim kita buat perform, gimana kita mau ensure the best buat kerjaan atau buat hidup mereka, kalau naik kata kita sendiri nggak peduli sama mereka. Nah hal itu yang kayaknya perlu diperhatiin sih. Bagian ketiga, kemudian batasannya di mana? I think batasannya akan kembali ke preferensi masing-masing leader juga kali ya, dan karyawannya. Ada mereka-mereka yang terbuka itu sampai curhat banget sama masalah personalnya gitu misalnya, yang mana itu juga bukan preferensi gue banget sih. Tapi mereka justru bisa ngerasa leader gue ngebantu gue banget buat bertumbuh. Leader gue ngerasa gue bener-bener invested sama tim ini karena leader gue peduli sama gue. Nah bukankah hal-hal itu yang kita mau cari gitu ketika mereka bisa perform gitu. Ada satu contoh, gue ngebaca bukunya Simon Sinek juga, dan ada satu bukunya Starbucks, gue agak lupa bukunya apa, ntar gue share ke lu. Tapi ada satu ilustrasi yang menarik gitu. Si Simon Sinek ini ngelihat ada barista yang kerja di dua tempat yang berbeda, satu di hotel dan satu tuh di restoran gitulah. Tapi dia ngelihat sparksnya tuh beda gitu antara ketika dia di hotel dan dia di cafe gitu. Dan dia tanya, lu kenapa kok bisa beda? Apa yang bikin sparks lu hidup di satu tempat dan sparks lu nggak hidup di tempat lain gitu? Dan dia cerita gitu, di satu tempat ini dia tiap hari itu selalu diomelin sama bosnya, dia disuruh harus perform, dia disuruh ABCD dan sebagainya, dan dia ngerasa ya overwhelmed kali ya karena banyak tuntutan. Tapi di tempat yang berbeda, tiap hari dia ditanyain sama bosnya, how do you feel, lu ngerasa gimana so far, lu enak atau enggak dan sebagainya. Dan dia jadi lebih hidup dan punya sparks di situ. Dua contoh ini kan ideally speaking kita berharap contoh yang kedua ya terjadi di tim kita ya. Nah itu hanya terjadi kalau memang kita bisa bangun relasi dengan mereka sih. Gitu. Apakah kemudian harus tiap bulan? Mungkin nggak wajib, but then kita perlu cari cara lain untuk bisa ngebangun relasi sebaik itu ke mereka supaya mereka ngerasa kita peduli sama mereka karena kita beneran peduli gitu kali ya, supaya mereka merasa mereka feels valued di tempat ini karena beneran ngerasa di value, supaya mereka merasa mereka simply jadi manusia di tempat ini, dan itu mereka rasain di sini. Apapun caranya, itu yang bisa kita push.
yang paling kelihatan memang one on one rutin. Itu karena udah diagendain kan, lu tinggal set di kalender lu ada satu pertemuan selesai. Tapi kalau lu punya energi dengan cara yang berbeda, lu mau bikin padel bareng, kayak lu mau ngapain, kayak lu mau panggilin jasa konseling buat karyawan lu, kayak tuh macam-macam, tiap perusahaan beda-beda cara. Nah, mikir banget ya Pak ya. Seru. Tapi gue baik tapinya, maaf ya. Nggak apa-apa. Seru dong. Ideal kan. Jadi itu seakan-akan kita emang harus care sama kehidupan mereka. Di satu sisi juga karyawan harus open up sama leadernya mereka. Tapi kan sekarang kita melihat tren yang terjadi gitu ya, apalagi kalau misalnya kita lihat di X, di Threads, segala macam. Orang sih selalu ngelabelnya kayak Gen Z, tapi sebenarnya menurut gue nggak bisa dilabel Gen Z juga sih, karena emang culture-nya secara dunia gitu ya agak bergeser. Kalau misalnya orang tuh pengennya tuh ya udah lo kasih kantor dulu tuh bare minimum aja. Lo tuh dari harus karyawan ke perusahaan berarti ya. Gitu, dan in that sense juga mereka berharapnya ya udah gue kerja untuk kerja. Lo jangan, bahkan juga sekarang gue banyak yang bilang kayak lo nggak usah lah lo berteman sama teman kantor segala macam. Ide-ide itu kan sekarang sedang berkembang. Ya kan. Nah, menurut lo apakah itu adalah perkembangan tren, hanyalah cuma semacam tren yang ada di sosial media, atau memang kita harus meresponi tren tersebut dan juga kayak ya udah emang sekarang tuh trennya adalah ada separasi nih antara work dan life. Oke. Ini jawaban bakal kompleks banget, tapi gue usahakan sesederhana mungkin gitu kali ya. Dan semoga bisa mengcover semua poin. Poin pertama yang nyambung dari poin sebelumnya. Bagi gue, kalau andai kata kita sebagai leader itu memperlakukan tim kita secara transaksional, then jangan expect karyawan kita men-treat kita dengan totalitas. That's the first thing. Jadi ini kembali ke seberapa jauh kita mau relational atau seberapa jauh kita mau transaksional. Karena kalau andai kata, karena bisa aja kita sebagai bos ya udah yang penting kan gue udah gaji lu, gue udah bayar lu, gue nggak perlu gimana-gimana, ya udah lu selesai tugas lu gitu, titik gitu misalnya. Kalau kita punya pendekatan seperti itu, then jangan menuntut karyawan untuk memberikan yang terbaik dan extra miles dan segenap hati untuk perusahaan ini gitu. Karena kita sendiri aja transaksional gitu. So that's the first thing gitu. Dan itulah kenapa menurut gue beberapa fenomena-fenomena yang dikatakan Gen Z itu seperti itu. Poin kedua, bagi gue, in my opinion, on a certain part, Gen Z is the best thing that I've ever met gitu. Wow. Karena gue ngerasa Gen Z itu generasi yang mau totalitas ketika memang itu align dengan value mereka. My own team, waktu gue kerja di corporate dulu, gue notice banget tanpa gue suruh, dia mau ngerjain ABCD dan sebagainya sampai tengah malam dia kerjain, simply karena dia suka. Dia memang suka sama hal, dia mau ngerjain hal ini. Ini bukan sesuatu yang dilihat sebagai kerjaan, tapi ini sesuatu yang bagian dari pengembangan diri dia. Dia memang ekspresi diri di kerjaan ini dan sebagainya gitu. Dan itu terjadi, gue yakin berapa banyak sih Gen Z yang let's say abis pulang kerja masih lanjut kerja lagi, content creating kayak freelancing desainnya dan sebagainya. It's simply karena ya mereka memang passionate dan suka sama itu. Kedua BU sih, mungkin butuh uang lebih banyak ya, but that's another case gitu. Tapi kan pada akhirnya energi mereka ada, hati mereka ada. Cuman pertanyaannya adalah apakah kita bisa navigate itu. Dan navigate-nya itu bisa dalam banyak hal. Poin ketiganya adalah juga bicara soal uang gitu. Perlu dianalisa dan diriset karena tiap perusahaan beda-beda akan kenapa orang-orang itu memilih untuk kerja seadanya. Ada beberapa yang ngerasa karena gajinya nggak seberapa, gue harus mencari kerja setelah office hours. Yang mana then it means tugasnya pemimpin bisa ngerespon itu. Either mendapatkan karyawan yang mungkin secara salary dan kebutuhan berarti di bawah karyawan sekarang mungkin, supaya meet the expectation. Ataupun yang kedua kita naikin gajinya. That's the first solution. Itu masalah duit. Kedua, ada karyawan yang merasa nggak terfulfill. Dia passionnya jadi dia tugasnya di sini cuma jadi copywriter padahal dia mau jadi artis dangdut gitu misalnya. Keren ya. Kan ada real terjadi kan, maksudnya kejadian-kejadian yang mimpinya apa tapi dia harus pay the bill jadi dia kerja apa. Then it means the next question will be apakah kita bisa menciptakan irisan antara mimpi dia dengan kerjaan dia di sini gitu.
di kantor lama gue kerja sebagai partnership and engagement manager di satu perusahaan multinasional. Dan tapi itu naungannya adalah divisi areanya grupnya HR lah kasarannya. Dan gue punya satu tim partnership. Dia lulusan marketing dan passion dia adalah dia mau jadi seorang marketer. Tapi dia ngerasa anjir lah gue jatuhnya di departemen HR, ngapain gue gitu ya. Dan akhirnya awal-awal mungkin dia akan ngerasa ya udah kerja pay the bill aja gitu, profesional aja. Tapi ketika kita bisa bikin irisannya, oke, lu fokusnya kerja aja jadi partnership. Tugas lu adalah lu bangun kerjasama sama sebanyak mungkin kampus supaya perusahaan kita bisa gandeng banyak kampus-kampus. Kalau kita mau lempar orang, kita mau ngambil orang intern, kita mau ngambil bikin apa, lu bisa bikin. Kedua, lu bikin campaign, bikin event dan sebagainya supaya lu bisa naikin citranya perusahaan lewat ini. Dan suddenly things berubah gitu, dia lebih suka, dia lebih passionate, dia lebih kepikiran di tengah malam bisa kepikiran ini itu dan sebagainya. Simply karena kita bisa nemuin irisannya antara mimpinya perusahaan apa dan mimpinya dia apa. Nah, hal-hal itu kan yang perlu ditemuin gitu. Dan itu nggak bisa terjadi hanya dengan digaji selesai. Tapi butuh entah ada relasi yang kita bangun, kita kenal orangnya dan sebagainya, yang balik ke poin kita sebelumnya. Nah, hal itu sih yang perlu digali duluan. Nggak semua Gen Z segitunya. Ada mungkin ya yang dirasa kurang etis oleh para boomers seperti Anda. Anda boomers gak ya? Oh, aku lebih tua lagi dari boomers. Gitu. Urban. Tapi menurut gua itu terjadi simply karena kita belum kenal mereka gitu. Kita belum kenal cara pikirnya dan sebagainya. Mereka menyenangkan kok guys gitu. Cuman kita perlu cari caranya. Dan poin keempat adalah mungkin karena gua notice gaya komunikasinya memang beda kali ya, sehingga beberapa orang ngerasa nggak etis, dia seperti tidak tahu diri, kutu loncat dan sebagainya gitu. Tapi menurut gue tuh karena situasi dan generasi berubah aja gitu. Mereka juga kuliahnya di zaman COVID, nggak ngerti cara komunikasi. Gimana dong gitu. Kitanya yang lebih punya pengalaman yang justru harus punya tugas buat ngajarin kan. Gitu. Jadi emang leader itu pertama harus detox dari over generasi Gen Z di sosial media ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di X, di thread segala macam, orang bilang oh iya zaman sekarang Gen Z itu nggak peduli soal perusahaan bla bla bla. Ternyata salah itu. Karena basically yang dibutuhkan Gen Z adalah clarity terhadap visionnya. Kalau misalnya mereka sekali udah klik ya, mereka bakal siap untuk perform. Karyawan terlama lu berapa tahun di sini? Feby berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. Gua nggak tahu dia gen apa? Apa? Generasi apa lu? Si? Hah, sumpah lu Z? Enggak ya. Santai semua, santai. Ya irisan Gen Z dan milenial ya, tengah-tengah lah ya, menuju Gen Z awal mungkin ya. Berarti kita kantor Gen Z, semua Gen Z di sini. Nah, sih loyal kan? Wow. Ada. Terlama kedua siapa selain Feby? Ada nggak? Terlama kedua EU. Ini intern pertama gue. EU berapa lama di Yord? Boleh sama intern. Intern dia gajinya gede banget. Anyway. Keren, mahal banget lu ya. 80 juta sehari. Keren. Gue berani utang. Dari 19 berarti 7 ya? 7 tahun juga lu di sini. Dia lebih lama dari Feby kalau Lebih lama dari Feby. Iya, gue intern dia masuk. Nah, lu kelahiran tahun berapa? 98. Sih? sama Gen Z itu. Kantor Gen Z. Iya. Kita ganti deh, bukan Nyort, di Zord. Zord, keren. Iya. Kalau kita berkembang jadi Megazord. Megazord, keren. Itu sih, cuman tantangannya adalah, nah orang-orang kan mereka juga, lu pasti kenal hidup mereka kan sedikit banyak. Oh enggak. Oke. Apalagi Feby. Nggak tahu gue. Ternyata teori gua salah guys. Gue sama Feby tuh hubungannya sangat unik. Gimana tuh? Kayak gue nggak tahu hidup dia gimana, dia nggak tahu hidup gue gimana, tapi klik. Kayak dia tahu maksud gue tuh apa. Apa yang bikin tuh klik? Apa sih, Feb? Gut feeling. Gut feeling. That's part of the equation kan technically. Cuman itu yang nggak terumuskan aja. Yeah. Ada beberapa orang yang harus benar-benar keluarga, kenal keluarganya dan sebagainya. Yang mana itu mungkin merepotkan beberapa orang. Tapi ada juga yang bisa klik karena value dan experience sama gitu. Tapi bahkan kalau misalnya untuk Feby ya, kalau misalnya gue menurut gue sama Feby itu
kenapa Feby itu berharga banget di Yord. Luar biasa. Iya, keren. Lu kalau nggak dapet saham, gua marah sih kalau gua jadi lu. sorry. Aduh. Enggak, gue tuh lebih ke arah justru Feby itu nggak nyambung sama gue. Oke. Enggak, maksudnya kalau bisa ngomongin soal maksud. Menarik Dia nih. bisa ngerti maksud gue. Tapi secara taste, secara pola pikir tuh biasanya nggak nyambung. Ya. Tapi itu yang menurut gue penting. Jadi ketika misalnya gue ngeliat sebuah karya nih, bagi gue tuh kayak kurang gitu. Tapi gue tanya ke Feby, menurut lu gimana? Bagus banget gitu ya. Nggak sampai gitu ya sih. Oh enggak, sorry. Cuman dia bisa kayak bagi dia udah oke ya. Bisa Gua kayak, menerjemahkan ya. Iya, gue lebih ke arah udah deh, untuk kali ini gue percaya sama judgement dia gitu. Ya. Gue gak memaksakan judgement gue. Hmm. Nah tapi itu kan sangat kompetens banget ya. Maksudnya kayak bukan cultural tapi yang output driven banget gitu. Ini menurut gua, nah ini mungkin tugasnya kalau nek kata suatu hari teman-teman punya HR, itu bisa membantu menerjemahkan itu. Karena mungkin kalau gua jadi HR lu, yang akan gua mapping adalah dalam konteks culture and value, the first thing adalah orang-orang yang memang berani vokal sama lu. Ketika hal-hal itu berbeda, karena ketika itu nggak vokal, lu bakal cuma dapat pengikut in your version maybe. Itu adalah hal yang paling gue takutin actually. Nah, ya kan. It means that's the first thing yang mungkin bakal gua taruh sebagai value, dan value ini ngaruhnya, oh ya bukan cuma sekedar ketika masuk, tapi ketika rekrutmen. It means ketika gua rekrutmen, mungkin untuk gua bisa dapetin jodoh yang lebih cocok sama lu adalah orang-orang yang bisa vokal, yang taste-nya berbeda dan berani cerita ke lu dan bisa membagikan dia punya idealisme dan opini sendiri mungkin. Itu kan hal-hal yang bisa kita mappingin tuh. Terus juga selain vokal, gue percaya yang kedua adalah orang-orang yang masih bisa terbuka sama masukan, bukan cuma idealis batu doang, tapi dia bisa, oh make sense juga ya, bisa diginiin dan sebagainya. Nah itu kan juga bisa dilihat lagi tuh, jadi things yang sifatnya values and culture. Baik lagi ke awal ya, HR tuh emang fungsinya menerjemahkan culture-nya itu juga ya. Betul, karena beberapa bilang HR itu ngebuat, but I kinda disagree, karena value dan culture itu basically organik terjadi di sebuah perusahaan biasanya, terutama ketika itu dari kecil bertumbuh jadi gede. Jadi tugasnya HR kalau kata dia buat itu cuman bakal jadi tulisan yang dipajang yang bagus di tembok, yang singkatan-singkatan itu. Yang mana harusnya bukan itu yang terjadi. Harusnya yang terjadi adalah kita menerjemahkan hal baik yang terjadi di perusahaan supaya itu lebih clear, supaya ketika ada yang masuk dia bisa ngikutin itu dan distrukturin. Oke, berarti kalau gua ternyata dari 12 on the yard yang jadi kebiasaan kita adalah terbiasa buat speak up dan vokal misalnya gitu ya. Dan yang bisa kita coba strukturin supaya mempercepat orang yang masuk ke yard ini bisa vokal terbiasa adalah setiap kali mereka masuk di meeting pertama, tugas dia adalah selalu ditunjuk pertama kali untuk ditanya opininya. Itu kan ngestrukturin sistemnya jadinya. Ih, keren banget itu. Jadi bukan onboarding dalam segi teknis, tapi juga onboarding culture ya. Benar. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu ditupuk gitu. Oke, selain vokal apa lagi? Oh, dia harus bisa connect dengan cepat gitu misalnya, karena yang kita value adalah misal relationship, semua harus cepat cair. Oke, berarti checklist berikutnya adalah dalam 1 minggu tugas itu adalah kita buat lucu-lucuan aja deh. Lu harus dapetin satu fakta unik yang semua orang nggak tahu tentang setiap orang. Lu dapetin Maya fakta uniknya apa, lu dapetin itu fakta uniknya apa. Minggu depan weekly meeting lu cerita penemuan lu yang semua harus tercengang gitu misal gitu ya. Dan cepet tuh ketemu, selesai. Itu kan hal-hal kecil yang menyenangkan dilakukan gitu kali ya, dan nggak jadi sekaku itu lagi HR itu adalah administratif dan lain-lain gitu, tapi ngebentuk dinamikanya buat lebih cepat gitu. Oke, gue bakal potong topiknya, gue bakal masuk ke topik yang berbeda. Siap. Ayu pernah kasih sebuah statement yang menurut gue lucu. Salah tuh, sorry. Oh, ya. Statementnya dia adalah kebanyakan studio yang baru berdiri, kebanyakan inisiasi internal culture. Contoh, setiap Senin kita ada ngumpul bareng bahas apa. Setiap Rabu kita ada badminton day. Setiap Jumat kita bakal ada English day misalnya. Ini studio awal ya, awal-awal berdiri ya? Iya, katanya ketika studio masih 1 tahun 2 tahun, studio itu biasa kayak gitu. Oke. Tas gue trace back ke pengalaman gue. Bener dong. Dulu kita juga awal-awal kayak gitu. Oke. Banyak aja inisiasinya, apalah. Dulu kita namanya Kopior, kelas pagi Yord. Keren. Terus ada BBYO, belajar bersama Yord, supaya belajar ya. Ya. Mantap, masa kita nggak gaul. Ya, intinya seperti itu. Nah, pertanyaan gue,
apakah inisiasi hal seperti hal tersebut itu penting untuk sebuah studio? Atau ya udahlah, kita udah di sini udah 10 tahun nih studio berdiri, ya culture tuh ngalir aja, main ngapain sih kita sekaku itu? Ya. Gitu. Itu kayak culture yang disengaja kan? Yang di awal-awal ya. Iya. Di awal-awal klien lu banyak nggak? Ya enggak. Ya itu makanya punya waktu buat bikin gituan nggak sih? But jokes aside, kadang the first thing adalah kadang emang karena mungkin kliennya belum sebanyak itu kali ya. Jadi kita masih bisa memprioritaskan hal seperti ini untuk dilakukan gitu. Tapi menjawab poin pertanyaan lu gitu. Pertama adalah ada perbedaan antara culture dan program engagement gitu. Nah, makanya kalau di beberapa company gede judul divisinya itu engagement and culture gitu misalnya. Keren. Atau people and culture gitu. Program engagement itu biasanya motivasi dan tujuannya adalah untuk membuat karyawannya merasa engage dengan perusahaan. Mereka merasa betah, merasa dihargai. Suara gue makin hilang nih. Dan lain sebagainya gitu. Tapi makin betah dan sebagainya itu dibuat lewat engagement. Oh, merasa seru juga ya di sini. Kita nggak stres-stres amat ya ngerjain ini dan sebagainya. Dan yang kedua udah definitely pasti masalah bonding-bondingan gitu. Itu engagement. Culture is actually a different beast gitu kali ya. Karena culture, terima kasih. Culture itu bicara soal ya kebiasaan dan sebagainya itu. Tadi yang kita diskusin panjang lebar. Program engagement, apapun yang kita lakukan termasuk di dalamnya engagement activities itu pasti ngebentuk culture perusahaan. Yes. Tapi culture tidak harus dibentuk lewat aktivitas-aktivitas program. itu. Betul. Makanya hal-hal di luar program sesimpel kebiasaan meeting, kebiasaan ini dan sebagainya itu bisa ngebentuk culture. So, to answer your question, the first thing would be apakah harus ada program-program engagement itu untuk membentuk culture? Then the answer would be no, nggak harus. Karena intensi, itikat, motivasinya bisa jadi beda. Bisa dipakai, tapi nggak harus. Tapi perlu dicek apakah karyawan lu masih ngerasa engage atau enggak. Makanya perusahaan-perusahaan biasanya bikin employee engagement survey. Kalau yang corporate banget ya. Karena engagement survey itu yang turunannya bikin program-programan biasanya. Gitu. Kalau ada yang ternyata secara statistik 60% ngerasa capek banget kerja di sini, kerja mulu tapi nggak pernah diperhatiin misalnya. Then the engagement program bakal masuk buat ngebantu itu. Tapi kalau mereka merasa, aku produktif sekali, saya senang kerja 12 jam di sini gitu misalnya. Dan ya udah, pecut aja. Ya udah lanjut aja gitu kan. Itu bisa aja kan semua anak-anaknya gila kerja gitu kan. Bener. Kayak aku nggak dipecut lagi ya gitu. Betul gitu. Malah jadi pikirannya kemana-mana. Menarik. Jadi menurut lu jadi kesimpulannya adalah program hanya dilakukan kalau memang itu bisa berkontribusi positif terhadap culture yang ingin dibentuk seperti itu ya. Betul. Tapi berarti culture-nya seperti apa itu yang harus dipetakan dulu sebenarnya. Betul. Oleh leadernya. Yes. Seperti itu. Biasanya terjadi karena itu unconscious aja. Ya udah jalan jadi kebiasaan. Dan yang kedua, sebenarnya kita bukan rahasia umum lah kalau misalnya di studio design itu banyak toxic person lah, drama itu. Nah, kan lo kan udah handle beberapa, punya teman-teman juga ya yang punya kantor. Sebenarnya toxic behavior yang paling common ditemukan di dalam sebuah ekosistem kreatif itu apa sih? Menurut penemuan gua sampai hari ini, biasanya itu terjadi karena kurang terapresiasi dan clarity perusahaan nggak jelas. Gitu. Output dari hal ini adalah ya mereka gosip ke teman-teman di kiri kanannya dan sebagainya itu sih. Hal-hal kecil itu yang paling common banget terjadi dan itu dampaknya adalah akhirnya semakin banyak orang yang merasa tidak puas dengan perusahaan. Dan akhirnya tuh yang bikin productivity turun. Karena ngerasa, anjir lah, kita udah kerja mati-matian. Lihat nih, jam 3 bos gue udah pergi main padel nih misal gitu ya. Terus nyambung dong kayak yang lain-lain, iya bener juga ya kita udah kerja mati-matian kepada BUMC ini gitu. Tapi endingnya mereka main padel gitu misalnya. Kita tidak diperhatikan, tiap kali meeting mereka seperti ini, wah makin numpuk tuh biasanya. Gitu. Bapak mikir banget, nggak terjadi dong di Yord. Yord adalah perusahaan yang studio yang bagus dan sehat sekali. Ayo kita adu-aduan working hour sama saya. Oh benar. Working hour gue paling besar di sini. Enggak, Maya paling besar. Maya paling besar ya. Benar. Nah, tapi
lucunya in most cases yang gue temui itu hanya berhenti di asumsi karyawan gitu. Oh wow. Karena ketika kita beneran mau adu-aduan working hours, ya definitely business owner-nya yang tinggi sih biasanya. Cuman kan itu nggak kelihatan kan, karena kadang misal ya business owner mah ngedesainnya start jam sore networking dulu buat dapat klien, yang mana itu belum tentu tim memahami itu gitu kali ya. Padahal itu adalah kegiatan bisnis ya? Bener, kegiatan bisnis, networking gitu. Atau misal tim lu ya kan diundang ke ulang tahun salah satu company, terus dia minum-minum sampai jam tengah malam gitu, kan itu bagian dari networking gitu. Terus tengah malam pulang lanjut kerja lagi, nah itu kan hal yang nggak lihat ya. Iya, gue nggak pernah Gitu. kenal ada orang yang kayak gitu sih. Nggak pernah ada ya? Iyalah, sehat tahu di Alkitab nggak boleh minum-minum. Boleh lah Pak, minum-minum. Boleh ya. Kalau misalnya nggak puasa ya minum aja. Oh bener, Bebas. bener. Minum. Nah kalau ada brand di sini silakan ya. Ya silakan dihubungin ke maya@studioyort.com. Gitu. Kita menerima semua jenis support. Kalau misalnya ada support ini apa supplier kuda juga, kita bisa taruh kudanya di sini. Luar biasa, keren. Ya anyway, baik lagi ya. Jadi tadi ngomongin soal ternyata toxic behavior itu datangnya bahkan dari leader. Apresiasi. Gitu. Jadi harusnya leader bisa secara gamblang mengekspresikan apresiasinya terhadap tim. Atau menstrukturkan apresiasinya. Keren. Mensistemkan. Apa tuh? Gini, basically cara kita ngedrive karyawan itu kan ada dua, antara kita kasih reward atau punishment gitu kan. Kan basically carrot and stick aja gitu kan. Kita mau kasihnya apa. Dan ini praktek yang tidak hanya terjadi di perusahaan, tapi dari kita kecil pun it's the same thing gitu. Yeah. Kalau hal yang baik, kita dapat nilai bagus, kita naik kelas. Kalau jelek, kita tahan kelas atau di DO dan sebagainya. So, itu natur manusia gitu. Cuman seringkali yang umum terjadi secara tidak sadar adalah kalau kerjanya jelek, dihukum, diomelin. Tapi kalau kerja bagus, nah kan memang lu harusnya kerja gitu. Gitu. Padahal ada hal-hal di luar nominal yang kadang kita sebagai manusia itu butuh apresiasi secara emosional, I guess gitu. Dan tujuannya apresiasi it's more than just bikin dia senang gitu. Tapi tujuan apresiasi yang banyak orang nggak sadari adalah apresiasi itu metode untuk mengembrace behavior yang kita mau. Gitu. Jadi tidak harus projectnya bagus terus kita apresiasi. Tapi sesimpel ada orang yang inisiatif vokal dan kita mau appreciate itu supaya yang lain ngelakuin, then we can do the appreciation. Nah hal kecil itu yang sebenarnya bisa ngebentuk perusahaannya bisa lebih sehat, bisa lebih terapresiasi dan sebagainya. Even memberikan spotlight, dan spotlight tidak harus dalam bentuk hal yang, ada beberapa perusahaan yang cara memberikan spotlightnya adalah dengan dibercandain gitu misalnya. Dibercandain, sini nih dan sebagainya, bla 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 gitu. Subtle ya, masuk ke keseharian. Betul, dan anaknya ngerasa unconsciously seneng aja karena kan ya diperhatiin, dia merhatiin kalau gue ngerjain ini loh gitu. Hal kayak gitu kan yang jarang disadari ya gitu. Ataupun kedua, clarity. Leaders kadang jarang memberikan clarity padahal hal-hal itu yang penting buat karyawan. Kenapa kita ngelakuin ini, kenapa gue perlu cabut duluan, kenapa lu gue tegur, kenapa kita nggak boleh kayak gini. Nah hal itu yang kadang nggak jelas tuh. Sehingga burnout itu seringkali datang bukan karena overwork. Burnout itu datang karena nggak dapet clarity gitu, sehingga dia muter-muter terus atau nggak selesai gitu-gitu. Karena kita ngeliat juga kan teman-teman kita yang kalau kerja sampai tengah malam juga dijabanin, mereka seneng banget dan sebagainya, dan mereka nggak capek-capek amat, kayaknya nggak bener-bener amat gitu. Kepleset, sorry. Gitu. Oke, itu terakhir Pak. Oke. Apresiasi dan clarity itu penting, dan itu bisa ditegakkan dari leadership ya, top down juga ya jatuhnya. Top down juga. Oke, yang terakhir, ada gak sih hal-hal yang pengen lo sampaikan kepada creative leaders atau orang-orang yang lagi ngebangun studio sebagai kapasitas lo sebagai seorang HR? Biasanya kalau gue ngebantuin teman-teman gue siapapun itu, urutan gue itu selalu 3 dalam gue membantu mereka. Pertama itu clarity, kedua itu culture, yang ketiga itu baru kompetensi atau capability. CCC ya? CCC, 3C gitu. Kayaknya mau nyalek nih gue. Tapi urutan itu in my version gitu kali ya, yang penting gitu. Seringkali
kita sebagai business owners itu kebalik gitu. Capability dulu yang kita bikin, develop, gue hire karyawan yang bagus dan sebagainya, ABCD dan sebagainya. Setelah itu baru sisanya clarity and culture itu ngikutin di belakang. Bukan hal yang sepenuhnya salah, karena kadang by the end of the day kita butuh cash flow kan Pak ya. Yes. Jadi kayak wah peduli amat nih masalah culture atau apa, yang penting duitnya masuk dulu gitu. Yang mana gue sangat memahami itu. Tapi jangan lupa merhatiin hal-hal yang 3C tadi. Karena pada akhirnya dampaknya mungkin nggak kita rasain sekarang. Tapi dampaknya akan kerasa ketika kita nggak saat ini, ketika tim kita udah 20 orang, 30 orang, 40 orang, 50 orang. Atau sesimpel ketika mulai di bawah-bawah, mulai gibah, mulai gosip, dan kadang kita bakal merasa itu anjir lah kenapa ini kok sekompleks ini masalahnya ya. Sesimpel karena CCC ini nggak kebentuk di awal gitu. Clarity can be a lot of things gitu. Perusahaan ini mau dibawa kemana? Untuk mencapai ke situ, it means gue butuh lu dalam peran apa? Atau mungkin ekspektasinya bahkan kita berharap lu bisa ngebantuin serabutan dulu, are you fine gitu. Itu kan concern yang perlu didapetin dengan clarity gitu. Ataupun juga salary misalnya gitu, clarity-nya seperti apa. Kadang kan banyak yang merasa underpaid dan sebagainya gitu. Sistem kerja, KPI, gue dikatakan gue berhasil tuh kalau apa sih emangnya? Hal-hal itu yang seringkali banyak kasus di mana tuh nggak jelas. Kejelasannya adalah KPI lu perform kalau gue udah nggak revisi lagi gitu, karena lu perform gitu. Yang mana it can be hard gitu, karena jadi gue harus nerka selalu nih masalahnya gitu. Nah, those kind of clarity itu yang perlu di settle di awal gitu. Nanti kalau timnya udah berkembang, gue berharapnya lu seperti apa dan sebagainya. Semua clarity itu penting, termasuk kebiasaan kita. Dari awal nge-state, gue nggak sempurna, gue juga butuh support lu, gue plusnya ini, gue minusnya ini, please let me know kalau ada apa-apa. Nah, semua kayak gitu kan clarity ya Pak ya. Nah, itu penting banget buat bener-bener di set di awal, working style, vision, values, culture, apapun itu. Kedua, bicara soal culture. Your first 5-10 people itu adalah culture maker lu gitu. Jadi karena itu culture maker, kepentingannya adalah ketika tim lu 50 orang atau 100 orang, yang jadi kebiasaan adalah 10 orang pertama lu ini gitu. Kebiasaan 10 orang pertama lu akan nentuin 50-100 orang ini bakal seperti apa. So it's really important gitu. Karena kalau itu nggak di-set di awal, jangan heran kalau di masa depan ketika tim lu berkembang, mereka mulai berpolitik, mulai drama, mulai ngerasa kenapa sih kok bos gue kayak gini, kenapa sih dia kayak gini, kenapa sih dia kok kalau ngomong nggak sopan gitu. Karena dari awal culture-nya nggak keset gitu. Harusnya culture-nya ngomong direct, tapi ada yang beda culture, lu yang posisi sendiri gitu. Baru yang terakhir masalah capability gitu Pak. Luar biasa. Ini kayak kalau misalnya kita ngobrol terus gak bakal ada habisnya ya teman-teman ya. Tapi hari ini gue dapet banyak banget tentang HR. Thank you, ternyata HR tuh gak sebaku dan struktural itu ya. HR tuh bisa ngomongin soal, baik lagi semuanya ngomongin tentang manusia. Betul. Namanya human Pak, human resource. Human gitu. resource ya, dan humannya bukan resource human ya. Benar. Tapi human dulu ya yang Benar. ngurusin. Dan gue ngeliat di sini ada keywords yang selalu berulang, yaitu clarity ya. Ya. Jadi clarity itu yang sangat penting untuk bikin culture yang sehat juga sebenarnya. Ya. Oke. Satu lagi boleh gue tambahin nggak? Silakan. Satu lagi terakhir adalah secara terminologi. Banyak perusahaan sekarang itu udah mulai shifting terminologinya itu bukan human resource tapi human capital. Human resource ngelihat manusia sebagai sumber daya. Yep. Ya mana it means makanya kacamata kita ya udah dioptimalkan sampai kemudian entah titik apa. Tapi human capital ngelihat manusia sebagai aset. And it goes back to the very first question diskusi kita tadi. Gue tanya lu ngelihat produk lu itu output kreatif lu atau tim lu gitu. Karena pada akhirnya kalau kita bisa melihat tim kita sebagaimana manusia, mereka asetnya, mereka kuncinya, then we will treat everything differently. Dan itu harapannya juga teman-teman bisa melihat itu sih. Mari kita tutup di statement terakhir tersebut. Thank you Kai, dan terima kasih sudah datang di podcast Meja Muda. See you.